Ya, jadi ada 4 teori yang bisa digunakan untuk menghitung daya dukung pertumbuhan wilayah. Ya, jadi sudah jelas ada di bukunya, bisa dibaca di paketnya atau di internet bisa dicari tentang cara menghitung daya dukung pertumbuhan wilayah. Nah, kalau memang misalnya kalian tidak belum paham ya, jadi bisa ditanyakan mana yang kalian tidak pahami. Uh, Apakah teori gravitasi, teori titik henti, teori potensi penduduk, atau teori gravitasi? Silahkan dipertanyakan mana yang kalian tidak paham. Ya. Nah, sebagai latihan soal ya supaya kalian bisa lebih mahir lagi menjawab. Jadi kalian perlu banyak latihan. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal di rumah, yaitu kerjakan tugas 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah ya. Jadi tugasnya ada di buku paket masing-masing. Ya, jadi buku paket tugasnya ada di buku paket. Jadi kalian bisa cari di internet caranya bagaimana. Kalau memang kalian belum paham, bisa ditanyakan. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang perencanaan tata ruang. Ya, jadi perencanaan pembangunan wilayah itu harus memperhatikan potensi wilayah dan pola keruangan wilayahnya. Perencanaannya harus diperhitungkan secara matang, proporsional, merata, dan harus bersifat integratif dan komprehensif. Masuknya perencanaan harus dapat terhubung ya menyatu dengan perencanaan yang lain, seperti perencanaan yang dimulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa. Sedangkan maksud dari komprehensif adalah perencanaan itu harus luas menyeluruh di segala aspek kehidupan. Nah, jadi pembangunan itu harus bersifat integratif dan komprehensif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi tingkatan dari perencanaan wilayah. Jadi perencanaan wilayah itu bertingkat-tingkat mulai dari tingkat nasional sampai ke level proyek. Jadi pada level nasional, pemerintahan yang ada memiliki pendapatan sendiri. Sumber dana yang besar biasanya dari pusat dan penggunaannya dapat diatur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja sendiri. Begitu pula pemerintah daerah, provinsi hingga kabupaten kota. Ya, jadi untuk tingkat provinsi, Pemda diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau biasa disebut RPJP dengan masa perencanaan 20 tahun dan rencana pembangunan jangka menengah atau biasa disingkat RPJM dengan masa perencanaan 5 tahun yang dituangkan secara rinci dalam rencana tahunan yang biasa disebut RKPD. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota, sebagian besar telah menyiapkan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan perencanaannya hampir sama dengan tingkat provinsi. Perencanaan wilayah untuk tingkat kecamatan disebut Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan. Pelaksana penyusunan tata ruang adalah instansi kabupaten kota, bukan kecamatan. Jadi aparat kecamatan itu hanya memberikan saran atau masukan saja pada saat rencana tersebut dibicarakan atau didiskusikan. Jadi itulah tadi alur-alur dari perencanaan wilayah mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat proyek. Nah, sampai di sini dulu materinya. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.